Pernah nggak sih kamu kepikiran, kalau benda-benda di sekitarmu kayak HP yang lagi kamu pegang, motor yang kamu kendarai, atau bahkan gedung-gedung tinggi di kotamu, sebenarnya terbuat dari material alien? Oke, kedengarannya kayak teori konspirasi, tapi ini fakta sains yang gokil banget. Kita semua tahu kalau besi itu ada di mana-mana. Tapi, ada satu plot twist besar. Besi itu nggak dibentuk di bumi. Bumi kita ini nggak punya pabrik yang cukup panas buat bikin satu butir atom besi pun. Jadi dari mana asal besi? Di dalam Al-Quran, ada satu surat yang namanya aja udah besi, yaitu surah Al-Hadid. Di ayat ke-25, ada pilihan kata yang unik banget yang bikin para ilmuwan dan mufasir modern geleng-geleng kepala. Di situ disebutkan kalau besi itu diturunkan. Bukan diciptakan di bumi, tapi diturunkan. Di video kali ini kita bakal spill secara edukatif gimana sains modern dan tafsir Al-Quran ketemu di satu titik tentang asal-usul besi. Kita bakal bahas proses keren bernama nukleosintesis dan gimana ledakan bintang di luar angkasa sana ngirim paket logam ini ke planet kita. Siapin kopimu, karena kita bakal bahas perjalanan besi dari inti bintang yang meledak sampai jadi bagian dari sel darah merah di tubuhmu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ayatnya, aku mau lurusin dikit biar nggak ada yang gagal paham ya. Pas aku bilang ada besi di darahmu, bukan berarti darah kita itu isinya besi cair kayak di pabrik peleburan ya, bukan gitu. Maksudnya secara biologis, di dalam sel darah merah kita itu ada protein namanya hemoglobin. Nah, si hemoglobin ini punya tulang punggung berupa atom zat besi. Jadi zat besi ini adalah komponen kunci yang nempel di darah kita buat tugas mulia, mengikat oksigen dari paru-paru buat disebarin ke seluruh tubuh. Tanpa atom besi ini, darahmu nggak bakal bisa bawa oksigen dan warna darah kita nggak bakal merah. Jadi, besi itu adalah mesin di dalam sel darahmu. Paham ya? Sekarang kita balik lagi ke naskah utama. Sebelum kita masuk ke lab science, kita lihat dulu sumber literaturnya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25, yang artinya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Nah, fokus kita ada di kata anzalna. Dalam bahasa Arab, anzalna itu artinya kami turunkan. Biasanya, kata ini dipakai buat sesuatu yang datanya dari atas ke bawah, kayak air, hujan, atau wahyu. Ini menarik banget, karena untuk material lain, Al-Quran seringnya pakai kata khalaqna, yang artinya kami ciptakan. Kenapa khusus buat besi, diksinya beda? Selain itu ada fakta unik nih buat kamu yang suka angka. Surah Al-Hadid itu surah ke-57. Menariknya, salah satu isotop besi yang paling stabil punya nomor massa 57. Terus, nilai numerik abjadun dari kata Al-Hadid itu sendiri adalah 26, yang mana itu adalah nomor atom besi di tabel periodik kimia. Kebetulan? Bisa jadi. Tapi buat para peneliti, ini adalah clue yang terlalu presisi buat dilewati gitu aja. Ayat ini nggak cuma ngomongin besi itu kuat, tapi juga ngasih kode tentang asal-usul dan sifat kimianya yang bakal kita bedah di poin selanjutnya. Gimana para ulama ngelihat ayat ini? Kalau kita buka tafsir klasik kayak tafsir Ibnu Katsir atau At-Tabari, mufasir zaman dulu cenderung memaknai anzalna secara metaforis atau fungsional. Mereka berpendapat bahwa diturunkan di sini maksudnya adalah Allah menciptakan besi dan mengajarkan manusia cara mengelolanya. Karena bagi orang zaman dulu, konsep benda jatuh dari luar angkasa itu belum terbayangkan secara saintifik. Mereka lebih fokus pada bagian ba'sun syadid, alias kekuatan hebat besi untuk alat perang dan mana'afi ulin nas, alias manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Tapi, pas masuk ke era kontemporer, mufasir kayak Profesor Quraish Shihab atau mufasir yang konsen di bidang sains kayak Zaghlul El-Nagar mulai melihat makna literal dari kata anzalna. Mereka berargumen bahwa Al-Quran itu presisi dalam pemilihan kata. Kalau Allah bilang turun, berarti ada proses perpindahan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Secara objektif, para ulama ini nggak memaksakan ayat ini jadi buku sains, tapi mereka mengakui kalau ada kesesuaian antara teks agama dengan penemuan manusia. Mereka melihat ini sebagai bentuk mukjizat informasi, di mana sebuah fakta yang baru, ketahuan ribuan tahun kemudian ternyata udah disinggung lewat satu kata sederhana di abad ke-7. Jadi tafsirnya berevolusi dari sekadar manfaat besi menjadi asal-usul fisik besi seiring majunya ilmu pengetahuan manusia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mind-blowing, versi sains. Kamu tahu nggak? Inti bumi kita ini emang isinya besi, tapi bumi nggak pernah bisa bikin besi. Secara astrofisika, atom besi cuma bisa dibuat melalui proses stellar nukleosintesis. Intinya begini, matahari kita itu panas banget, tapi dia cuma sanggup mengubah hidrogen jadi helium. Buat bikin besi, butuh suhu miliaran derajat Celcius yang cuma ada di inti bintang raksasa, yang ukurannya jauh lebih gede dari matahari kita.
Pas bintang raksasa itu kehabisan energi, dia bakal meledak yang kita sebut supernova. Nah, pas ledakan dahsyat inilah besi-besi yang udah terbentuk di dalamnya terlempar ke seluruh penjuru alam semesta. Miliaran tahun yang lalu, meteorit-meteorit yang mengandung besi ini menghujani bumi yang masih muda. Jadi besi yang ada di dalam tanah, di dalam beton rumahmu, sampai yang ada di hemoglobin darahmu yang fungsinya ngikat oksigen, itu aslinya adalah debu bintang yang turun dari langit. Sains mengonfirmasi kalau besi itu benar-benar imigran luar angkasa. Tanpa hujan meteor besi ini, bumi nggak bakal punya medan magnet, karena inti besi kita yang bikin proteksi dari radiasi surya, dan kita nggak bakal bisa napas karena darah kita butuh besi. Jadi pas sains bilang besi itu turun ke bumi, itu bukan kiasan, tapi fakta fisik. Kalau kita jajarin antara ayat tadi sama temuan astrofisika, kita nemuin harmoni yang asik banget buat dipelajari. Poin utamanya ada di ketepatan diksi. Al-Quran pakai kata anzalna, diturunkan. Dan sains nemuin kalau besi emang datang dari luar atmosfer lewat hujan meteorit. Ini adalah bentuk kesesuaian yang bikin kita mikir. Namun, sebagai konten kreator edukasi, kita harus tetap netral dan kritis. Kita nggak bisa bilang Al-Quran adalah buku astronomi. Al-Quran itu buku petunjuk, hidayah, yang kadang ngasih spoiler tentang rahasia alam biar manusia mau riset dan mikir. Perbedaan perspektifnya jelas. Sains pakai metode empiris, observasi pakai teleskop, dan hitungan fisika buat nemuin asal besi. Sedangkan Al-Quran menyampaikannya lewat bahasa wahyu yang singkat tapi padat. Keterbatasannya adalah sains bisa berubah kalau ada penemuan baru, sedangkan tafsir bisa berkembang. Tapi yang menarik sejauh ini, penemuan tentang heavy elements, elemen berat, kayak besi yang harus berasal dari luar sistem surya, justru memperkuat makna literal dari ayat tersebut. Ini bukan soal mencocok-cocokkan secara paksa, tapi lebih ke arah mengagumi gimana sebuah teks kuno bisa punya frekuensi yang sama dengan sains modern. Ini ngasih kita pelajaran kalau iman dan rasio itu nggak harus musuhan, tapi bisa jalan bareng buat memahami semesta. Jadi apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama, secara edukasi kita belajar kalau besi bukan sekadar benda keras buat bikin paku. Besi adalah kunci peradaban. Tanpa besi, nggak ada revolusi industri, nggak ada teknologi digital, dan secara biologis nggak akan ada kehidupan kompleks karena oksigen nggak bisa diedarin ke seluruh tubuh tanpa bantuan atom besi di darah kita. Al-Quran menyebutnya manafi'u linnas, manfaat bagi manusia, dan itu terbukti 100% sampai detik ini. Kedua, kita belajar kalau sains itu dinamis. Dulu orang mungkin ketawa kalau dibilang besi jatuh dari langit, tapi sekarang itu jadi materi wajib di kelas astrofisika. Ini ngajarin kita buat punya pikiran terbuka, open-minded. Edukasi tentang Al-Quran dan sains ini tujuannya bukan buat bikin kita ngerasa paling benar, tapi buat bikin kita sadar kalau ilmu pengetahuan itu luas banget. Besi yang kamu lihat sehari-hari punya sejarah perjalanan jutaan tahun cahaya sebelum nyampe ke tanganmu. Itu keren banget kan? Kita jadi belajar buat lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, karena ternyata komponen HP-mu itu punya sejarah kosmik yang luar biasa dahsyat. Terakhir, aku mau ngajak kamu semua buat merenung bentar. Tiap kali kamu lihat benda dari besi, atau bahkan tiap kali kamu ngerasain denyut nadimu sendiri, ingat kalau ada potongan bintang di situ. Kita ini secara harfiah terhubung sama alam semesta yang luas banget. Al-Quran lewat surah Al-Hadid seolah pengen ngasih tahu kita, lihat deh besi ini, dia bukan dari sini, dia titipan dari langit buat ngebantu hidup kalian. Kalau material sekeras besi aja diturunkan dengan maksud dan tujuan yang jelas, masa iya hidup kita di dunia ini nggak punya tujuan? Semesta ini terlalu rapi buat disebut sebagai kebetulan. Semoga pembahasan kali ini bisa nambah garis nalarmu jadi lebih tajam lagi. Jangan bosan buat nanya, jangan bosan buat riset, karena ilmu itu nggak ada habisnya. Menurutmu, apalagi sih benda di sekitar kita yang punya asal-usul gokil kayak besi? Tulis di kolom komentar ya. Aku pamit dulu. Tetap kritis, tetap edukatif. Sampai ketemu di video berikutnya.